Shalom. Ya. Sudah bisa? Ya. Oke. Hari ini kita diberkati oleh sharingnya, kesaksiannya Jason. Luar biasa, dan buat saya biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, hari ini saya nambahin sedikit saja Mazmur 23 ayat 1-6, sebab kita sementara bicara tentang Daud dan rasanya tidak komplit kalau bicara soal Daud tanpa membicarakan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Mazmur 23 menurut saya adalah Mazmur yang menarik. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa masih ada pertentangan sedikit antara beberapa peneliti Alkitab tentang kapan sesungguhnya Daud menuliskan Mazmur 23. Ada yang percaya bahwa Daud menuliskan Mazmur 23 di masa muda ketika dia sementara menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor menurut istilah kakaknya di padang rumput, dan itulah hari waktu Daud menuliskan Mazmur 23, yaitu ketika dia masih muda menggembalakan kambing domba bapaknya. Tetapi sedikit orang, hanya sedikit orang yang percaya, dan saya termasuk dari yang sedikit itu yang percaya bahwa Daud tidak menulis Mazmur 23 di masa muda, tetapi saya dan sedikit orang yang percaya bahwa Daud kemungkinan besar menulis Mazmur 23 justru di masa usia tuanya. Salah satu alasan saya yang paling kuat untuk mengatakan bahwa Daud menulis Mazmur 23 di masa tua adalah saya tidak bisa melihat bagaimana seorang yang masih muda, seorang yang berusia remaja 17-an tahun, bisa menulis Mazmur 23 yang menurut saya sangat dalam. Sebab Mazmur 23 adalah Mazmur yang seperti roller coaster kehidupan, seperti yang disaksikan oleh Jason. Bagaimana Mazmur 23 itu bicara tentang dua masa, dua bagian dari sebuah kehidupan. Kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda lihat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu saya sebut sebagai masa gunung, kalau saya pakai istilah masa gunung. Jadi Anda bisa bayangkan satu gunung yang indah, di situ ada mata air yang tenang, di situ ada padang rumput yang hijau, di situ ada satu jalan setapak yang cantik gitu. Itulah pengalaman-pengalaman gunung, pengalaman-pengalaman indah. Tetapi Anda kemudian ketika memasuki ayat yang keempat dan seterusnya, Anda akan menemukan bahwa dia bukan hanya bicara tentang masa gunung, masa yang indah, masa yang luar biasa. Tetapi Anda akan menemukan Mazmur 23 ayat 4 bicara tentang masa lembah. Masa ketika dia berjalan, aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, tapi aku pun tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia bicara tentang masa lembah, masa yang penuh menakutkan, masa yang penuh dengan kegelapan. Bahkan ayat yang kelima dia bicara tentang satu keadaan di mana dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya. Tetapi sekalipun ada musuh, Tuhan selalu menyediakan hidangan bagi dia di hadapan musuh-musuhnya tersebut. Jadi Mazmur 23 terdiri dari dua bagian menurut saya. Bagian pertama bicara tentang satu keindahan dalam kehidupan dan satu kemanisan dalam hidup. Tetapi Mazmur 23 bagian kedua bicara tentang pahit getirnya kehidupan.
Dan buat saya sekali lagi, nggak mungkin seorang yang masih muda belasan tahun, kemudian berani berbicara sesuatu yang sangat dalam tentang hidup yang begitu manis, tetapi di satu sisi bicara tentang hidup yang begitu getir dan pahit. Orang muda biasanya adalah orang yang masih punya passion dengan kehidupan, punya gairah dengan kehidupan, masih melihat semuanya serba indah dengan kenaifan seorang muda. Dan saya berpikir bahwa tidak mungkin orang muda bisa menulis sedalam itu. Apalagi ketika Mazmur 23 ayat 6 ditutup dengan kerinduan Daud untuk tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang muda masih punya pengharapan, umur masih panjang, masih berharap melakukan banyak hal, melakukan segala sesuatu, tetapi hanya mereka yang sudah mendekati usia tua lah, mereka yang sudah mendekati senjanya kehidupan, hanya mereka lah yang kemudian mulai berpikir tentang kehidupan dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan buat saya, Mazmur 23 ditulis Daud pada masa usia tua. Dan dua masa ini menurut saya ada dua masa yang sangat penting dan secara sengaja diangkat oleh Daud. Bahkan Daud bukan hanya mengangkat dua masa yang berbeda ini, masa gunung dan masa lembah. Tetapi kalau Anda menemukan dengan baik, Anda memperhatikan dengan baik, Daud juga membagi Mazmur 23 menjadi dua cara penyebutan yang berbeda tentang Tuhan. Dua cara penyebutan yang berbeda tentang Tuhan. Kalau Anda pergi ke Mazmur 23, misalnya ayat 1 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda perhatikan ayat 2, dia mulai menggunakan kata Tuhan dengan kata ia. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian dia berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3 dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar, dan oleh karena namanya, sekalipun kemudian ayat 4 perhatikan, terjadi perubahan dari Tuhan sebagai dia. Dia membimbing aku, dia membaringkan aku, dia menuntun aku, dia menyegarkan aku. Dan ayat 4 tiba-tiba terjadi perubahan dalam penyebutan Daud terhadap Tuhan. Ayat 4 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau. Tiba-tiba dari kata ia, Daud mengubah menjadi kata engkau. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau, dia tidak lagi bicara soal ia, tetapi dia berkata Tuhan adalah engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Anda melihat ada perubahan penyebutan dari Tuhan sebagai dia. Dia itu menunjuk pada orang ketiga. Iya. Sementara kemudian pada ayat 4 dan 5 Daud mengubah dari kata dia orang ketiga, dia mengubah menjadi kata engkau, dan engkau adalah penyebutan orang kedua. Penyebutan orang pertama adalah saya, penyebutan orang kedua adalah kamu atau engkau, penyebutan orang ketiga adalah dia atau mereka. Semoga Anda mengerti bahasa Indonesia. Dan Daud mengubah dari kata dia, penyebutan kata ketiga orang. Tiba-tiba dia merubah ketika memasuki masa-masa berikutnya, dia berkata engkau. Anda lihat kapan Daud menyebut kata dia untuk Tuhan? Pada masa-masa gunung. Masa gunung bicara tentang masa kesenangan, masa gunung bicara tentang masa kesukaan, masa gunung bicara tentang masa kegembiraan. Dan bukan berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan dalam kesenangan. Bukan berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan dalam pertolongannya, dalam mujizatnya, dalam perbuatannya, dalam perlindungannya, dalam penjagaannya. Daud mengakui bahwa Tuhan ada dalam itu semua. Mudah dan sangat mudah untuk mengenali perbuatan Tuhan ketika kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan itu nyata. Sekali lagi, sangat mudah untuk mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, mudah bagi kita untuk berkata, semua karena Tuhan, semua karena kemuliaan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan masih memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Sangat mudah. Tetapi ketika memasuki masa lembah pada ayat yang keempat, tiba-tiba Daud mengubah kata dia, penyebutan orang ketiga untuk Tuhan. Tiba-tiba dia rubah menjadi kata engkau, penyebutan orang kedua untuk Tuhan. Antara dia dan engkau kita menemukan bahwa terkesan lebih dekat adalah ketika kita menyebut kata engkau, penyebutan orang kedua, bukan penyebutan orang ketiga.
tetapi penyebutan orang kedua. Anda lihat dalam masa-masa gelap, kita bisa mengenal Tuhan dalam segala pertolongan dan mujizatnya, dalam segala kebaikan penyediaannya, dalam segala kelebihan yang Anda dan saya miliki, bisa. Tetapi kegagalan seringkali, aneh atau tidak, setuju atau tidak setuju, kegagalan seringkali membuat kita mengenal Tuhan lebih baik daripada masa-masa keberhasilan. Kalau mau jujur bahwa masa-masa gelap bersama dengan Tuhan, masa-masa di mana ketika apa yang kita doakan seakan-akan tidak kita dapatkan, ketika apa yang kita harapkan sehingga akan berbeda dengan apa yang kita terima dan jalani. Anda lihat ketika kita mengalami masa-masa gelap, masa-masa lembah, maka justru kita aneh bin ajaib, kita justru bisa belajar mengenal Dia lebih baik lagi daripada masa-masa ketika kita diberkati. Bukan berarti saya tidak bisa mengenal Tuhan dalam masa-masa berkat Tuhan. Kita tetap bisa mengenal Tuhan. Tetapi masa-masa kekelamanlah, masa-masa lembah kekelamanlah yang seringkali mengajarkan kita jauh lebih dalam. Seringkali kita memandang Tuhan hanya sebagai Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan segala-galanya. Sehingga tanpa sadar kita seringkali salah mengerti tentang Tuhan. Ketika apa yang saya harapkan tidak saya dapatkan, ketika apa yang saya doakan tidak terjadi, kita mudah untuk salah mengerti dengan Tuhan. Kita berkata Tuhan marah dengan seseorang, Tuhan sementara marah dengan saya, Tuhan sementara nggak peduli dengan saya. Kita lebih mudah suka berjumpa dengan Tuhan gunung, tetapi kita gagal seringkali mengenali Dia sebagai Tuhan lembah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, bahkan begitu seringnya Tuhan menolong orang Israel dalam peperangan di masa-masa gunung, sehingga dalam 1 Raja-Raja 20 Anda akan menemukan musuh orang Israel, kalau saya tidak salah, bangsa Arab berkata, Allah yang disembah Israel adalah Allah gunung. Allah yang disembah orang Israel adalah Allah gunung. Oleh sebab itu kalau kita berperang di gunung, kita akan kalah dengan mereka. Mari kita berperang di lembah, mari kita berperang di tanah datar. Maka kita akan lebih kuat dari mereka. Sebab orang Israel selalu seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas gunung. Tuhan adalah Tuhan atas segala berkat, atas pertolongan. Tetapi seringkali memang harus diakui kita gagal untuk mengenali Dia sebagai Tuhan atas lembah. Dia bukan hanya Tuhan atas gunung, Tuhan atas masa senang, tetapi Dia juga Tuhan di masa-masa dalam kekeringan, masa-masa di dalam kelemahan, masa-masa dalam kesendirian, masa-masa di tengah-tengah penderitaan. Tetapi Daud adalah Daud yang justru menariknya adalah Daud mencoba mengajarkan kepada kita bahwa dia mengenal Tuhan lebih dalam. Dia hanya mengenal Tuhan sebagai Dia ketika dia melihat berkat Tuhan. Dia mengenal Tuhan sebagai Dia ketika dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa-masa kesulitan, tiba-tiba Daud menggunakan bukan lagi kata Dia, tetapi Daud menggunakan kata Engkau. Berarti dia bicara tentang Tuhan yang lebih dekat, Tuhan yang dikenal semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Dan saya berdoa bahwa kita berjumpa bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi kita juga adalah mengenal Dia sebagai Tuhan atas lembah. Bahkan dalam Mazmur Daud pernah mengatakan, Engkau menuntun aku dalam lembah baka. Dan lembah baka bahasa Ibrani artinya lembah air mata. Tapi Tuhan janji Dia satu kali akan mengubah lembah air mata menjadi mata air. Dan saya percaya bahwa Dia sanggup untuk mengubah lembah air mata menjadi mata air. Tetapi ada dua hal juga yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Satu, dua masa yang berbeda. Masa gunung dan masa lembah. Kedua, ada dua penyebutan yang berbeda tentang Tuhan. Yang pertama, pada masa gunung Daud menggunakan kata Ia. Tetapi pada masa lembah Daud menggunakan kata Engkau. Tetapi ada dua juga penyebutan yang berbeda tentang Tuhan. Maaf, ketika dia menyebut Yahweh atau dia menyebut Tuhan, Tuhan besar.
Anda lihat kata Yahweh atau kata Tuhan digunakan oleh Daud hanya pada ayat pertama pembukaan Mazmur 23 dan digunakan kedua kali justru pada ayat ke-6 penutup Mazmur 23. Jadi Mazmur 23 dimulai dengan nama Yahweh, ditutup dengan nama Yahweh. Jadi dia mulai dengan nama Yahweh, tapi dia tutup dengan nama Yahweh. Kapan dia menggunakan nama Yahweh pertama? Perhatikan ayat 1 dia berkata, ketika dia menyebut Yahweh pertama, dia bicara tentang Yahweh Roi, Yahweh Tuhan, Gembalaku. Jadi dia bicara tentang Tuhan yang adalah Gembala. Tetapi pada ayat ke-6 ketika dia menyebut Yahweh, dia menutup kata Yahweh. Menariknya adalah ketika dia bicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Jadi sekali lagi dia mulai dengan kata Tuhan Gembala, tetapi dia tutup dengan rumah Tuhan sepanjang masa seumur hidupku. Nah, saya kaget sebab ketika Anda melihat, bagi Anda yang mungkin pernah belajar, kata yang paling tepat untuk menggambarkan ini, mengapa Daud menggunakan kata Tuhan Gembala pada ayat 1 dan menutup dengan rumah Tuhan pada ayat 6, menurut saya cocok dengan satu kata dalam bahasa Ibrani. Satu kata dalam bahasa Ibrani. Dan buat saya ini adalah satu rahasia, satu kode yang sengaja disimpan oleh Daud supaya kita mengerti apa arti Mazmur 23 yang sesungguhnya. Dan buat saya, satu kata yang paling bagus untuk menggambarkan Yahweh atau Tuhan sebagai gembala dan ditutup sebagai rumah Tuhan. Kata yang paling bagus untuk menggambarkan ini adalah kata hati dalam bahasa Ibrani. Kata hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lev, L-E-V, atau L-E-B, lev, L-E-B. Lev atau berasal dari huruf lamet. Lamet, L di sana berasal dari huruf lamet bahasa Ibrani yang berarti tongkat gembala. Dan lev artinya hati, tapi tersusun dari tiga kata, lamet, alef, bet. Lev yang pertama, L pertama, itu berasal dari kata lamet atau huruf lamet yang berarti tongkat gembalaan. Tongkat gembalaan. Jadi tongkat gembalaan. Kemudian kata lev atau hati ditutup dengan huruf bet. Terakhirnya L-E-B. Atau B atau V. Itu namanya bet. Huruf bet atau huruf B dalam kita. Alfabet A, B, bet. Bet berarti rumah. Dan buat saya inilah yang paling cocok. Dimulai dengan lamet, berarti Tuhan gembala, tongkat gembalaan, dan ditutup dengan rumah Tuhan, bet. Berarti seluruh Mazmur 23 itu bicara tentang satu perjalanan Daud. Satu perjalanan Daud. Semua susah maupun senang. Buat saya, Daud berkata, mengajarkan satu hal. Apa itu? Buat Daud, semua pengalaman susah atau senang membuat dia mengerti satu journey, satu perjalanan untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan dalam hidupnya. Dan buat saya Daud adalah orang yang sangat tergila-gila dengan kata rumah, bet. Berkali-kali dia mengatakan itu, dia berkata, satu hal yang kuminta pada Tuhan, itulah yang kurindukan. Apa itu? Tiba-tiba dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Mazmur 23 ada satu kerinduan untuk sampai pada hatinya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Biarlah masa susah dan senang Anda dan saya tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah setiap masa susah dan senang Anda dan saya itu membuat kita mengenal hati Tuhan makin dalam. Itu sebabnya Daud mulai dengan kata iya, tapi Daud tutup dengan kata engkau. Sebab dia mengenal Tuhan makin dalam. Hari ini sharing firman Tuhan sederhana saja. Yuk, jangan pernah lepas dari hatinya Tuhan. Tetap ada dalam hatinya Tuhan. Dia punya hati yang mencintai kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14, dia berkata, di rumah Bapakku. Kata rumah Bapa, kembali lagi kata rumah, itu bicara tentang hati. Di hati Bapa banyaklah tempat.
Aku menyediakan tempat bagi kamu di sana. Kemudian dia berkata, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba Anda ingat baik-baik, dia berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus bukan jalan ke sorga. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia jalan ke sorga. Yesus berkata dia jalan menuju Bapa. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Bukan datang ke sorga. Dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus bukan jalan ke sorga. Yesus jalan ke Bapa. Kita pergi ke sorga sebab Bapa rumahnya di sorga. Semoga Anda setuju. Tetapi kita datang bukan untuk sorganya. Kita datang untuk Bapanya. Ada banyak orang kepengen sorga sebab gara-gara Wahyu tulis di sorga lantainya dari emas. Itu gara-gara itu. Buat saya itu orang mau masuk sorga karena mata duitan. Sebab kepengen lantai dari emas. Iya, jadi sampai di sana jadi tukang aspal semua. Ngetoihan aspal sorga supaya bisa dapat emas. Padahal arti jalan di sorga itu emas menurut saya berarti apa yang engkau anggap mulia di dunia. Itu adalah sesuatu yang kotor di sorga. Sesuatu yang hanya diinjak di sorga. Sebab ada sesuatu yang lebih mulia daripada emas. Apa itu? Kemuliaan Bapa lebih daripada segala-galanya. Stop menawarkan orang sorga. Tawarkan orang bukan butuh sorga. Orang butuh Tuhan. Orang sebenarnya nggak butuh sorga. Orang itu butuh Yesus. Orang itu butuh Bapa. Yesus nggak pernah menawarkan diri sebagai jalan ke sorga. Dia berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tujuan kita bukan sorga. Tujuan kita Bapa. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud. Biarlah tongkat gembala ini menuntun engkau masuk ke rumah Bapa. Sampai di hatinya Bapa. Mengenal Bapa. Itulah keperluan terbesar. Waktu Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan yang profetik sebenarnya. Pertanyaan apa yang profetik? Waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia bertanya kepada para prajurit yang menangkap dia, siapa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Anda lihat, sebenarnya itu pertanyaan profetik kepada semua orang. Sebenarnya siapa yang kamu cari? Dalam hidup ini kamu cari emas kah? Dalam hidup ini engkau cari ketenaran kah? Hari itu Yesus datang dan bertanya kepada para prajurit malam itu. Dan ini pertanyaan profetik sekali lagi. Pertanyaannya adalah apa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari dalam hidup ini? Dan Anda tahu para prajurit hari itu menjawab apa? Yesus. Dan setiap kali mereka jawab Yesus, mereka terbanting ke tanah. Dan buat saya itu adalah satu pengakuan yang sangat penting. Hari ini ada banyak orang yang butuh Yesus. Anda dan saya perlu Yesus. Dan Daud berkata hal yang sama. Semua peristiwa dalam hidup ini seharusnya adalah peristiwa yang membawa kita, mengajar kita untuk mengenal hati Bapa semakin dekat. Dari cari dia lebih dari segala-galanya. Persiapkan perjamuan kudus di tangan Anda. Saya tidak tahu apa yang sementara Anda dan saya lewati, tapi saya tahu satu hal. Apapun yang kita lewati, susah dan senang, itu akan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Semakin kuat dalam Tuhan. Siapa yang kamu cari? Sungguh. Mazmur 23 adalah pertanyaan yang sama. Siapa yang kamu cari? Kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, ketenaran. Daud berkali-kali berkata, satu hal yang kurindukan. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau. Aku akan mendahului semua orang berlari masuk ke dalam rumah Tuhan. Sebab dia menginginkan satu. Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Dan biarlah kita kembali lagi bersekutu dengan dia.
kita lagi ke dalam hatinya Tuhan. Kembali lagi pagi ini biar Tuhan merangkulkan, memeluk Anda. Sebab hatinya biarlah selalu menjadi kesukaan kita. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda, ini bukan lagi roti biasa, tetapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan. Kesenangan tidak membuat kami melupakan Tuhan. Kesusahan tidak akan pernah membuat kami menyangkal itu. Tapi susah dan senang biarlah membawa kami makin dekat pada hati-Mu. Yesus pada perjamuan malam terakhir itu pula mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Berkata kepada murid-murid, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan dosa semua manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi adalah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang membebaskan, darah yang menyembuhkan, darah yang mengangkat setiap dosa-dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama. Haleluya. Silakan yang bertugas. Ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menegur setiap kami. Kaulah gembala kami yang baik, kami tak akan kekurangan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nothing. Terima kasih untuk Pak Tony, Tuhan berkati Pak Tony yang telah menyampaikan firman, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, tambahkan hikmatnya Tuhan, pengurapan, perluas pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, berkati Indonesia, jauhkan dari segala malapetaka, dari segala huru-hara Tuhan. Pulihkan Indonesia, perekonomian Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin Indonesia, mulai tertinggi, Presiden, Wakil, para Menteri, DPR, MPR, sampai bawahannya. Berilah mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambilnya baik untuk kemajuan Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati juga para tenaga kerja, tenaga kesehatan Tuhan, nakes untuk mereka dapat bekerja lebih baik Tuhan. Beri roh kesabaran untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, pakai dimanapun berada, satukan mereka supaya melalui gereja-gereja para hamba Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk di Indonesia. Kami juga berdoa untuk VOW Tuhan, terima kasih ada ini untuk pemulihan kami semua Tuhan,
Berkati Nita sebagai leader Tuhan. Amin. Berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Pakai lebih Tuhan. Tambah-tambahkan pengurapannya Tuhan. Hikmatnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang Zoom pada pagi ini, baik yang onsite maupun online. Berkati kami semua, pakai kami sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Silahkan. Nggak kebetulan ya tadi Pak Doni khotbah ya. Emang cocok sama semuanya untuk pagi hari ini. Dan Pak Doni kalau ada di Zoom, masih ada di Zoom. Ini cocok banget, ada sebuah lagu yang saya tulis ya. Tadi saya sepanjang dia khotbah kok lagu ini pernah saya, kayak Deja Vu namanya. Tahu nggak Deja Vu? Itu namanya merek makanan saudara, Deja Vu itu. Betul kan? Kita udah breakfast dulu pagi-pagi, perjamuan kudus. Gak pernah saya perjamuan kudus pagi-pagi. Coba kunci F. Ada sebuah lagu yang tadi khotbahnya sama lagu saudara. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Sama ya? Cocok. Nah hari ini, nanti minggu depan, kalau kesini lagi, saya janji Bu Nita ya, lagunya udah ada khusus buat VOW. Dia dari khotbah yang hari ini, saya udah dapatkan lirik-liriknya, tadi bagus tuh. Tuhan ada di dalam lembah, Tuhan ada dalam tempat terkelam. Kita gak butuh sorga, tapi kita butuh Yesus. Karena waktu kita butuh Yesus, kita dapatkan sorga. Betul Pak? Banyak orang mengejar yang terbaik, tapi lupa melakukan yang terbaik. Betul gak? Nah, hebat kan? Emang beginilah Bu Nita, kita tuh sehati sejiwa. Saya mengajarkan sebuah pujian baru gak apa-apa ya. Ini lagu, kalau feeling saya lagu ini akan jadi lagunya berkat buat tahun ini. Judulnya Waktu Yang Tepat. Pusing-pusing dia lagu baru deh. Coba kunci C dulu, dari C baru ke G ya. Judulnya Waktu Yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yuk sama-sama belajar pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia pasti beri yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Percayalah, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar setiap seruan doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk teman-teman saja katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus masih menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya di waktu yang tepat. God bless you. Silakan Pak Doni doa berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, galang di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang kehilangan, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.